Melihat semua bukti tersebut, Kapten Wu semakin yakin bahwa kasus ini masih berhubungan dengan kasus penusukan mata yang terjadi 7 tahun lalu. Namun, di tengah penyelidikan itu, tiba-tiba Kapten Wu dipanggil oleh atasannya. Dalam perbincangan tersebut, atasannya justru memerintahkan Kapten Wu untuk menyerahkan kasus ini ke kantor provinsi. Alasannya jelas karena hingga saat ini, Kapten Wu dianggap belum berhasil menemukan titik terang. Mendengar hal itu, Kapten Wu langsung marah. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa selama 7 tahun ini, ia tidak pernah diam. Ia terus menyelidiki, membandingkan setiap kasus, dan akhirnya kini menemukan petunjuk baru. Namun, justru di saat itulah, kasus ini ingin diambil alih. Bagi Kapten Wu, keputusan itu sama saja dengan membuat seluruh perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Shin pun berpindah ke Dawen. Hari itu ia mulai menjalankan rencana besarnya, mencuri mobil Rolls-Royce milik Direktur Liu. Rencana pertama pun disusun dengan rapi. Dawen memerintahkan Chen untuk mengawasi setiap gerak-gerik Direktur Liu dari dekat dengan cara merebut posisi sebagai sopir pribadi Direktur Liu. 听那个司机说你是自己人，来进来进来，卖车的事儿。 Kemudian rencana kedua menyusul soal penjualan mobil hasil curian tersebut. Karena tidak sembarang orang bisa membeli mobil semahal itu, Dawen pun menemui seseorang yang dikenal sebagai Tuan Dewa. Di sana, keduanya mulai bernegosiasi. Setelah melalui proses hitung-hitungan yang cukup panjang, termasuk membahas rencana gila yang akan dilakukan Dawen, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Namun, sebelum Dawen pergi, ia memberikan hadiah kepada Tuan Dewa 5 ekor pemandu lahun untuk menemaninya. Tapi di luar dugaan, apa yang dipikirkan oleh Tuan Dewa benar-benar di luar batas. Alih-alih menerima hadiah tersebut, ia justru memilih istri Dawen untuk dijadikan mainannya. 姑娘们，进来吧。叫沈毅。全部都唔啱我，我中意你。 Anjir, gak habis pikir nih orang. Bayangkan saja ya guys, apa yang dirasakan Dawen saat itu. Amarah, hinaan, dan rasa tidak berdaya bercampur menjadi satu. Dawen yang tidak terima langsung berniat pergi dari tempat itu. Namun, langkahnya terhenti, sang istri justru menahannya. Demi anak mereka yang sedang sakit, ia dengan rela mengorbankan dirinya menjadi alat demi mendapatkan harapan hidup untuk anaknya. Dengan hati yang hancur dan tanpa pilihan lain, Dawen akhirnya pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan istrinya di sana. Di sisi lain, Kapten Wu mendatangi Cecep di bengkelnya. Kedatangannya bukan tanpa alasan, ia ingin memberitahu Cecep bahwa kasus kakaknya akan kembali ditindaklanjuti. Mendengar kabar itu,